Apa batasan mampu buat kurban? Batasan mampu buat kurban, ulama beda pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i, sama kayak batasan zakat fitrah. Orang mampu zakat fitrah kalau dia punya kelebihan ongkos atau kelebihan makanan pokok dan kelebihan harta sampai hari Idul Adha. Terus. Pemandangannya jadi nggak enak. Sampai hari Idul Adha, malam takbiran Idul Adha sampai hari Idul Adha. Kalau sama zakat fitrah kan sama, punya kelebihan makanan pokok sampai malam Idul Fitri sampai Idul Fitri. Ada lagi kaul yang mengatakan bukan sampai Idul Adha doang, sampai hari tasyrik. Kalau lebih sampai hari tasyrik berarti termasuknya mampu. Nah, yang termasuk pokok, benda-benda pokok apa aja? Dia punya makanan pokok dan lauknya. Dia punya rumah yang layak ditinggali, walaupun harus bayar alias kontrak. Dia punya perabotan makan. Jadi kelebihan harta dia itu udah beli makanan pokok, udah beli rumah, udah buat bayar rumah, udah buat bayar peralatan makan, udah buat bayar buku. Kalau itu semua udah dipenuhi yang 4, bayar buku-buku pengetahuan dan masih ada lebih harta, berarti itu namanya orang mampu buat berkurban. Itu mampu. Waktu bahasan tahun kemarin tuh sempat jadi pertanyaan ya, batasan mampu kurban bagaimana? Waktu di Jabar, di DPW Jabar waktu itu bahas masalah risalah kecil karangan ulama Saudi, karangan Alawiyin, kalau nggak salah Syed Abdul Qadir namanya. Itu lumayan komplit juga tuh, dari pendapat ulama salaf dan ulama kholaf. Itu jadi sigot itu harus diwaspadai, termasuk pas beli. Bagaimana kalau kita beli terus ngomong sama yang jual, "Bang, saya mau beli kambing buat kurban." Itu udah jadi nazar. Makanya belinya bilangnya apa? "Bang, saya mau beli kambing." Cukup. Buat apa, Bang? Buat dipotong. Jangan bilang buat kurban. Itu bisa jadi nazar, jadi wajib. Nazar hukmi lagi. Bagaimana kalau status yang jual? Kan orang yang jual pajang tuh papannya, jual hewan kurban. Termasuk nazar apa bukan? Saya belum ketemu teks kitabnya sampai saat ini, belum ketemu teksnya. Kalau yang tadi masalah jual beli itu ada di Li'anah juga ada. Terus I'anatul Talibin, terus ada di, ya Allah, tadi itu baca di Mizanul Kubro juga ada, sama di apalagi itu tadi saya baca ada beberapa kitab. Itu bisa jadi jatuh nazar hukmi, dan nazar hukmi pun nanti banyak lagi pembahasannya, bagaimana cara penunaiannya, dan saya rasa tidak selesai dijelaskan malam ini kalau masalah nazar, karena babnya beda lagi tuh, bab nazar bagaimana cara penunaiannya. Cuma tadi Idul Adha, kalau nazarnya nazar wajib, maka ada kewajiban qadha. Kalau kurbannya kurban wajib karena nazar, ada kewajiban qadha. Walaupun kalau qadha karena kelewat udah Idul Adha sampai hari tasyrik selesai belum dipotong-potong juga tuh kambingnya, maka dia wajib, dia udah mampu. Nggak harus nunggu tahun depan, setelah Idul Adha pun boleh. Tapi qadha, korban wajib. Kambingnya udah girang-girang. Alhamdulillah nggak jadi dipotong. Orangnya ingat gitu ya. Tapi nggak boleh motong di masjid kan? Nggak boleh motong di halaman masjid. Kalau di masjid kotor. Ya, di leher juga motongnya. Nah, ini juga jadi masalah. Ini masalah juga gara-gara sigot. Kalau ada orang niat wakaf masjid, tanah buat masjid, dan itu nggak boleh halamannya dipakai buat motong. Karena wakafnya niatnya untuk masjid, bukan buat nyembelih kurban. Tuh, sampai segitunya. Makanya ketika ada wakaf masjid, kita arahkan wakifnya yang mewakafkan itu nyebutnya begini: saya wakafkan tanah ini untuk masjid dan kemakmurannya dan kegiatannya dan sarana-sarana pendukungnya. Tapi kalau si pewakaf itu sudah tanpa berkata-kata tapi dalam hati dia udah niatin semua. Enggak, kalau wakaf harus ada sigot.
Harus ada akad. Harus ada akad ijab kabul. Karena wakaf itu kan masuknya bab buyu. Ini masuk kan ke bab transaksi kan itu. Bab muamalah. Jadi harus ada sigot jelas. Gitu. Nah, kalau pewakifnya masih hidup kita tanya, Pak boleh nggak saya motong korban di sini nih? Kalau ada ahli waris. Kalau ada ahli waris atau wakif, boleh ya udah berarti boleh motong. Sampai segitunya ya. Terutama masih kampung yang asalnya wakaf. Kalau perumahan kan dari pasum. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus penggunaan APD ya? Oh iya. Mami lanjut Mami. Ini insya Allah kita akan menghadapi Idul Adha di tengah pandemi ya. Karena situasinya di beberapa kota masih ada yang zona merah. Walaupun di Bekasi alhamdulillah sebagian besar udah zona hijau. Bahkan di Kecamatan Cikiwul dari awal sampai detik ini masih zona hijau. Dan daerah Bantar Gebang. Karena imun penduduknya sudah lebih kuat daripada di planet-planet lain. Ya insya Allah di tahun ini kita akan menghadapi kurban di tengah pandemi. Memang belum ada arahan pasti dari Kementerian Pertanian, baik Kesmapet maupun dari Balai Besar Cinagara dan sebagainya. Tapi kita sebagai Juleha harus lebih mengoptimalkan penggunaan APD atau alat pelindung diri, baik untuk kita sebagai eksekutor maupun timnya, tim selengkapnya. Karena dan harus kita sosialisasikan lagi untuk pengurban tidak wajib menyaksikan hewannya disembelih. Hukumnya cuma sunnah dan bisa lewat video streaming, selesai. Nah cuma kan yang repot kadang-kadang pengurban mah nggak banyak nih. Yang repot itu kadang-kadang masyarakat kalau udah kurban kumpul, geriang. Nah itu juga harus diatur sama panitia. Jadi teman-teman Juleha yang nanti juga jadi panitia di masjid daerahnya masing-masing, harap dikoordinasikan dan dikondisikan dengan panitia yang lain untuk menjaga jarak aman pastinya. Pokoknya protokol keselamatan COVID kita kedepankan dan kita gunakan. Jaga jarak aman, tidak ada panitia yang bertumpuk terlalu dekat. Terus untuk tim juga tidak terlalu dekat, nanti takutnya kan kalau timnya kita kenal sih orang sehat semua nggak jadi masalah. Kalau timnya orang cabutan dari luar dan sebagainya. Motongnya nggak bisa jarak jauh, harus nempel. Dan intinya yang motong korban itu nggak bisa bareng-bareng. Ya, ribet. Karena motong korban itu harus sendiri. Kalau bareng-bareng gimana megang goloknya? 7 orang satu sapi. Iya. Arisan. Itu satu. Tebas. Jadi tadi penggunaan APD buat eksekutor dan tim selengkat. Terus pengaturan supaya pengurban tidak kita wajibkan hadir. Yang penting beliau menyaksikan lewat video atau sebagainya. Dan buat pengurban saya pesan mudah-mudahan didengar sama seluruh pengurban di dunia maya. Ikhlaskan, belajar ikhlas, jangan ngarepin bagian. Karena yang afdol itu di kita pikir manapun, yang afdol itu diserahkan seluruhnya. Walaupun kita punya bagian sepertiga, hak kita sepertiga. Tapi yang afdol disedekahkan semuanya. Cuman kita dianjurkan makan beberapa suapan aja. Kalau korbannya korban sunnah, korban wajib haram untuk dimakan sama sekali. Bahkan kulitnya disedekahkan. Kulitnya yang afdol itu disedekahkan. Kalau mau si pengurban memanfaatkan untuk bikin kerajinan tangan atau peralatan dan selain sebagainya. Gitu. Tadi udah jaga jarak aman, panitia juga, dan pengurban diusahakan tidak perlu hadir dulu ke lapangan, cukup lewat streaming atau rekaman video yang nanti dikirimkan sama panitia. Panitia juga lebih mengoptimalkan penggunaan APD, dan terutama ini banyak masih masjid-masjid tempat pencacahan daging dan tulang itu masih bercampur dengan lalu lalang manusia. Harusnya tempat pencacahan daging dan tulang itu terpisah sama lalu lalang manusia. Artinya di tempat itu tidak boleh ada manusia yang bebas keluar masuk. Terutama manusianya pakai apa? Orang lain itu pakai sendal terus nginjek-injek terpalnya, itu sama aja jadi kotor-kotor juga dagingnya. Bahkan kalau di materi DPP Juleha Pusat itu diarahkan untuk menggunakan meja supaya dagingnya itu tadi di lantainya nggak kayak injek.
Terus penggunaan sepatu buat panitia juga dioptimalkan, terutama tim selengkat atau penyembelih. Nah, ini ada beberapa APD yang nanti data terusnya nggak ada kan? Ada. Saya email apa saya WhatsApp ya? Di email saya kira. Tapi ini ada pertanyaan. Tanya dong, tanya dong. Iya, mangga. Keluarga berapa kita nih? Dikit lagi. Nggak ada tanya jawab kan? Ada pertanyaan nggak? Ada komentar. Nunggu sebentar, Mas. Saya mau nanya apa ya? Ah iya, Ustaz. Oh. Tadi kan disebutkan kalau misalnya kita nih Oh. itu buat apaan? Buat kurban ya. Sementara yang nempel saudara kita nih yang kita minta tolong bawa itu kambing, ditanya orang tuh buat apa? Saudara kita tentang Iya. kurban ini gimana nih? Nah, kalau itu nggak jadi nazar. Karena Karena bukan pemiliknya. Ini juga kaitannya kalau ada ini kejadian saya juga ngalamin. Tadi sapi atau hewan kurban apapun itu yang di atas nama PT itu kan nggak bisa kurban. Karena lebih dari 7 orang. Boleh nggak kita pakai nama kita? Ah, nggak ada namanya nih, pakai nama saya aja. Itu nggak sah kurbannya. Kenapa nggak sah? Karena syarat sah sedekah itu harus milkun tam. Harus punya kita, baru boleh kita sedekahin. Contoh, saya beli aqua, belum lunas nih aqua, masih ngutang. Ini nggak boleh saya sedekahin. Karena masih ada milik orang lain, saya harus minta persetujuan dulu ke dia. Boleh nggak nih duit yang ini yang belum lunas saya sedekahin ke orang? Sama pisau mau digau, harus lunas. Enggak, itu enggak. Enggak. Sama begitu. Jadi jangan ini kadang-kadang ya nyeleneh, bercanda sih, menurut niatnya bercanda bukan serius ya. Apa namanya sapi nggak ada nama pengurbannya karena itu diwakili nama PT atau sekolah segala macam, terus taruh nama tim. Iya. Kagak sah kurbannya, kagak jadi. Karena hewannya bukan punya kita. Sama begini kasusnya. Kita nemu duit 20.000 di jalanan. Boleh nggak kita sedekahin? Kalau mau yang nunggu setahun itu minimal 1/4 dinar. 1 dinar itu sekitar 5 graman ya. 5 gram. 4,5 gram. Berarti 1/4-nya berapa? 1 gram lebih. 1 gram berarti sekitar 800 ribuan. Kalau kita nemu duit 1 juta baru kita wajib umumin. Kalau di bawah itu boleh kita gunakan tapi harus siap nanggung. Kalau nanti ada orang nyari, kita nemu duit 100 ribu, kita sedekahin. Terus nanti ada orang nemu duit kan 100, duit saya hilang nih. Terus kita siap ganti. Kalau begitu baru sah sedekahnya. Artinya kita siap bertanggung jawab. Ada yadud doman di situ. Sama kayak kasus begitu. Kalau kita nggak siap tanggung jawab, sah nggak sedekah kita? Bisa nggak sah. Kenapa? Karena itu harta bukan punya kita. Sama ini juga korban. Lah bukan sapi lu, nama-nama lu enak aja gitu. Main masukin nama. Karena dari PT tuh karyawannya. Nah. Aja nggak ada izin dari. Kalau emang karyawan masukin ya udah kita masukin aja, cuman urusan jadi apa enggak kan kita udah tahu hukumnya gitu. Kita nggak usah berdebat panjang. Oh jangan Pak, nanti nggak sah korbannya, enggak. Tapi kita tetap masukin aja menghindari perdebatan. Cuman yang kita tahu hukumnya memang nggak jadi korbannya. Karena bukan sapi dia, sapi PT. Terus si penyembelih kalau udah lihat nama PT nggak perlu menyebutkan, udah langsung aja. Nggak usah, langsung aja menyebutkan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minhum, udah begitu aja sebutin. Dan saya yakin Allah Maha mengetahui pasti ya. Itu siapa yang berkorban, untuk siapa pahalanya, dan Allah pasti Maha mengetahui. Bahkan catatannya pasti lebih komplit dari kita karena Allah Maha khabir. Khabir itu mengetahui hal-hal yang tersembunyi di hati bahkan. Nah, ini apa yang wajib eksekutor. Ini bukan sifatnya wajib dari Juleha karena Juleha pun masih menunggu, terutama DPD Bekasi masih menunggu arahan dari DPW dan juga dari dinas-dinas terkait. Tapi sebagai personal kita harus persiapkan hal-hal tersebut di atas. Yang pertama, APD wajib untuk eksekutor harus ada helm atau penutup kepala. Ketika saya sertifikasi saya sempat tanyakan bagaimana penggunaan helm. Helm itu bisa kita artikan penutup kepala. Kalau di dunia kerja dengan lingkungan RPH yang agak ngeri karena banyak hook tergantung, maka pakai helm. Tapi kalau Idul Adha yang kira-kira aman, di atasnya nggak ada apa-apa, ya silakan pakai peci. Yang penting menjaga supaya kotoran rambut atau rambut kita nggak rontok ke daging.
Jadi boleh pakai peci. Kalau mau pakai sorban gimana ya silahkan. Kalau mau ribet pakai peci terus diumut imamah gitu ya terserah. Pakai udeng-udeng. Terus kacamata safety, goggle. Itu juga diusahakan tahun ini harus pakai eksekutor. Kacamata safety ya. Safety ya. Kacamata kuda. Jangan kacamata kuda. Itu pas lagi motong, Goggle, ya lagi motong. lagi megangin, Yang megangin sama juga pakai. megangin pala. Sama, megangin pala karena ada potensi semprotan darah. Pakai juga. Terus masker. Masker terserah masker apa, yang penting pakai masker. Kalau bisa maskernya yang standar kesehatan ya. N95. Wah, ke N95 terlalu ini kayaknya ya. Masker medis biasa aja kan udah masuk standar tuh. Yang seperti ini maaf. Nah, yang begini juga cukup. Kalau masker Bangkok, Sekarang udah masker Bangkok enggak? Udah mulai murah ya harganya masker. Terus apron, ini juga harus pakai nih penyembelih. Karena bukan cuman standar SKKNI-nya, tapi juga sebenarnya enak menghalangi cipratan darah ke baju kita. Jadi nggak terlalu kotor-kotor banget pulang. Kalau bisa apronnya yang tahan air ya. Apron yang tahan air. Jadi kena darah bisa kita bersihin gampang. Dan saya menyarankan apronnya yang di sininya tipis. Jangan yang talinya tuh sampai ke sini tebel. Nah, di sini kaku nanti mengurangi gerak kita. Dari kulit bisa, tapi sayang-sayang lah bang. Kalau mau dari kulit sintetis yang tahan air aja tuh, anti air. Perlak bayi. 15.000 Nah yang punya Bang Benu tuh lumayan bagus tuh. Rendah di sininya. Jadi tangan saya bisa bergerak bebas. Kalau yang punya siapa ya, yang coklat warnanya, itu di sini agak kaku. Ya kaku takutnya. Jadi yang agak di sini nih. Jangan yang ada model putangnya. Ya, kalau bisa juga panjangnya sampai lutut, karena nutupin celana juga. Sarung tangan anti cut. Ini juga ya ada beberapa model tuh ya, ada yang dari besi, ada yang anti cut karet gitu modelnya dan sebagainya. Sarung tangan anti slip, anti cut di kiri, anti slip di kanan. Bagaimana kalau yang nggak biasa? Ya nggak apa-apa lah yang di kanan mah, tapi yang di kiri wajib nih kalau bisa anti cut. Menghindari takut. Karena amukan sapi itu kadang-kadang kita nggak bisa duga kan. Ini di sini banyak yang pengalamannya udah puluhan tahun nyembelih, pasti amukan sapi itu sesuatu yang tidak terduga. Kita kira nih sapi tenang, ternyata pas sapinya robek, wah ngamuknya lebih dari sapi yang. Terus sepatu boot, ini juga wajib sepatu boot. Dan saya saranin untuk kaos kakinya pakai kaos kaki standar militer yang loreng atau punya polisi, karena kalau nggak pakai kaos kaki lecet, atau kalau pakai kaos kaki biasa tuh sama aja lecet juga. Pakai ya yang agak tebel yang standar TNI, minimal kaos kaki bola. Nah untuk penyediaan kaos kaki bisa tanya ke Kang Denny Andes, karena beliau security, punya channelnya pasti tahu APD security. Nah untuk tim selengkat wajib masker sama tim selengkat. Terus kacamata safety juga sama, terutama yang megang kepala tuh. Sarung tangan anti slip juga buat narik tambang, dan ingat ini selalu saya sampaikan, jangan lilit tambang di tangan karena bahaya, riskan. Bisa remuk, bisa putus ini jari kalau nggak pakai sarung tangan, apalagi sarung tangan aja bisa remuk. Sama sepatu boot juga sama untuk APJ tim. Nah perawatan pemotongan yang mesti kita pikirkan dan kita siapkan dari sekarang adalah pisau sembeli. Standarnya pisau itu adalah food grade. Food grade itu bukan berarti stainless, tapi minim penyebaran bakteri. Ada banyak bahan-bahan yang non stainless, yang karbon steel, tapi minim penyebaran bakteri, entah itu dibikin mirror atau bajaknya dijaga kualitasnya, perawatan. Ya Elmax bagus karena harganya juga bagus. Saya pakai beberapa pisau dari jenis baja A88, K110, Willis juga ada, Per, tapi karena dibikin minim penyebaran bakteri, kita perawatan bilahnya, jadi masih boleh-boleh aja. Karena standarnya itu bukan food grade itu artinya stainless, nggak mesti. Yang penting minim penyebaran bakteri. Kalau untuk plastik baru ada standar-standar food grade-nya.
Terus pisau skinner ini juga harus siap, terutama buat tim nyeset. Pisau skinner terserah bahannya dari apa aja, bentuknya pun bagaimana disesuaikan dengan kenyamanannya. Terus pisau boning buat nurunin daging kalau memang ada job sampai nurunin daging. Ini juga harus dipikirin juga kesediaannya. Tali tambang ini bisa nilon, karmantel atau webbing. Untuk kekuatan insya Allah yang lebih kuat, sama-sama kuat sih, masing-masing kuat tergantung perawatannya. Terutama karmantel itu kan ada serat besinya. Nah itu agak ribet kalau sampai kotor. Nanti bisa karat, malah kekuatannya menurun. Kalau buat kenyamanan enak dipegang nilon. Nilon enak dipegang. Tapi kalau udah ngiket susah dibuka. Sama kayak webbing. Webbing juga enak dipegang, terus kuat juga, bisa nahan beban sekian ratus kilo, bahkan ada yang sampai ton-tonan. Tapi untuk kalau udah ngiket agak susah dibukanya. Hah? Kalau webbing itu diputar. Nah, kalau webbing diputer. Diameter ideal berapa? Diameter ideal kalau sapi-sapi gede itu di atas 10 mili ya, 12 mili, 14 mili untuk tali nilon. Kalau sapi-sapi kecil oh iya. Kalau apa namanya sapi-sapi kecil 10 mili ke bawah cukup lah. Untuk merobohkan saya tidak menyarankan pakai tali tambang ya, karena bisa melukai anggota tubuh sapi, lecet. Tapi kalau untuk ikat kaki sih silahkan, tambang plastik biasa. Kalau untuk ikat kaki sih silahkan. Terus honing atau batu asah ini juga harus punya. Entah itu keluaran pabrik merek tertentu atau handmade. Ada beberapa jenis honing yang handmade. Terus apa sih bedanya honing sama sharpening? Ini kan jadi perdebatan panjang juga nih. Jadi pada dasarnya sharpening sama honing itu sama-sama aja. Sama-sama menjaga atau mengembalikan sisi presisi bilah. Gitu. Kenapa honing kita butuhkan? Karena ketika kita bekerja, nggak mungkin kan pisaunya kita asah dulu di batu asah. Jadi di honing. Terus kampak. Ini juga sama. Nah itu lagi pada gesek-gesek honing tuh suaranya tuh. Lagi bahas honing. Lagi bahas honing. Saya punya honing ada beberapa bahan, ada yang pabrikan Victorinox pernah pakai juga, yang kecil maupun yang gede. Terus yang K110 juga ada, yang PM23 juga ada, sama-sama handmade, sama aja lah fungsinya, sama-sama menajamkan bilah. Terus kampak juga sama. Usahakan cari kampak yang bahannya memang bagus buat hantaman berat, terus gagang sama mata kampaknya itu terhubung baik supaya nggak ada tragedi kampak lepas terus mental kemana gitu. Sensor gimana sensor? Ini memang ada peralatan khusus yang didesain untuk membelah dada sapi. Ini biasa dipakai di RPH maju. Di PPU Bogor, PPU namanya. PPU Bogor itu ya Kang Denny, ada dia punya mesinnya ya. Pakai apa? Pakai air juga kan ya. Gergaji lah pokoknya. Terus ada lagi kalau dari materi yang dari DPP Juleha, yang materi BOCFA itu, BOCF 9 itu ada namanya apa sih itu namanya yang kayak di handle tangan gitu, cuma satu pisaunya agak pendek. Itu juga sama bisa buat belah. Bahkan lebih rapi. Ya jigsaw atau gensaw ya. Ya pokoknya apalah gitulah. Saw-saw gitulah pokoknya sama. Kalau pakai ini gimana? Apa namanya? Gerinda. Gerinda juga bisa tapi matanya harus diganti. Mata keramik, jangan pakai mata yang biasa karena dia apa namanya? Namanya belah tulang itu ya. Belah tulang itu nanti pasti ketemu daging. Nah, itu lilitan dagingnya di mesin gerindanya harus diwaspadai kalau pakai gerinda tangan. Kalau pakai gerinda yang non keramik takutnya ada serpihan besi yang ketinggal di tulang. Terus padai. Sama harus punya cradle. Kalau timnya sampai nyeset. Cradle itu penyangga dada, penyangga punggung belakang. Yang besi atau kayu boleh. Modelnya banyak tersebar di dunia maya. Di Facebook juga ada, di googling juga silakan cari ada. Kalau cradle yang di RPH atau kayak di Tapos itu pakai roda dia dari tempat pemotongan dimenaikin cradle langsung diseret ke tempat pengulitan. Dia ada rodanya itu cradle-nya. Lebih enak. Itu yang standar RPH ya. Kalau yang kita kan kadang-kadang pakai kayu di bentuk balok, bentuk tangga. Sama meat hook. Meat hook itu ganco.
Gancok buat daging, handle-nya dari plastik, di sini ada gancoknya. Kayak kukunya Wolverine gitu. Ini meat hook itu kita adakan dalam arti kita usahakan keberadaannya di tim kita supaya ketika megang kulit, ketika menguliti atau ketika kita nurunin daging itu sedikit paparan tangan kita langsung ke daging. Kalau mau langsung ya paling nggak pakai sarung tangan karet, sarung tangan medis. Itu bisa yang higienis itu yang higienis. Nah, insya Allah ini saya umumkan langsung ya Kang ya. Untuk peralatan penyembelihan Juleha DPD Bekasi insya Allah akan mengadakan komplit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang membutuhkan, silakan hubungi Juleha Bekasi, Facebooknya Juleha Bekasi tanpa spasi. Silakan untuk peralatan-peralatan yang tadi saya sebutkan menghubungi Bapak Tamjid ya. Ya, Pak Tamjid Ibnu Thalib kalau nggak salah nama Facebooknya. Bayar, ada harganya. Harganya nanti sebagian dari keuntungannya digunakan untuk mendanai kas Juleha DPD Bekasi. Dan dengan kita membeli di DPD Bekasi berarti ikut membantu dakwah Juleha DPD Bekasi. Silakan hubungi ke kontak Tamjid Ibnu Thalib Facebooknya atau Juleha DPD Bekasi tanpa spasi. Khusus yang pabrikan, ya, khusus yang pabrikan. Kalau yang non pabrikan, yang handmade, silakan hubungi banyak maker. Di Bekasi ada Bang Teguh, Bang Majid, Denny Blade, Denny Wahyudin, Balereon. Kang Tamjid juga punya yang non pabrikan. Jadi Juleha DPD Bekasi hanya menyediakan peralatan yang standar pabrik. Tidak ada yang spring steel. Mereknya insya Allah dari Tanika, Tramontina sampai Victorinox ada. Yang standar pabrik. Tapi kalau yang handmade mau baja A88, PM23 bisa kontak Bang Teguh. Mau yang baja karbon bisa kontak Bang Majid. Ada juga Denny Balereon. Elok bisa. Guru sepuh Ustadz Muhyiddin. Yang mau ngasah peralatan bisa hubungi Juleha DPD Bekasi, nanti diarahkan. Bisa ke Bang Teguh, Denny Andes, Majid, Bang Majid, terus Denny Balereon juga bisa untuk ngasah. Ada lagi? Nggak ada pertanyaan kan? Saya tutup. Saya Ahmad Hamidi, Ketua DPD Juleha Bekasi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada penyampaian saya yang salah dalam tadi masalah nazar, sigot dan sebagainya, bisa japri saya langsung di akun Facebook dengan nama Hamid Midun, atau mau WhatsApp nanti akan saya berikan nomor WhatsAppnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.